Dua kepala daerah ini sumbangkan gaji hingga akhir jabatan di masa pandemi. Ditulis oleh XHardi di siwa.com. Halo, apa kabar? Bertemu lagi di channel Daily News bersama Suara Rahma. Wabah corona yang sudah meluas hingga ke seluruh dunia telah menciptakan dampak yang sangat masif dan destruktif. Jutaan orang menjadi pengangguran, jutaan lainnya hidup dalam ketidakpastian ekonomi, orang kaya dan pengusaha pun pusing tujuh keliling. Pemerintah pun ikutan pusing karena ekonomi dunia terancam resesi. Mungkin hanya orang gila yang tidak terpengaruh oleh wabah ini. Hehehe, termasuk di Indonesia, dampaknya mulai terasa dan makin sesak. 2,5 bulan wabah corona masuk ke negara ini sudah cukup membuat dampak yang buruk bagi kebanyakan orang, terutama rakyat menengah ke bawah dan yang miskin. Mereka butuh pertolongan. Di masa sulit ini banyak relawan atau organisasi ataupun individu yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu warga yang terdampak. Begitu juga dengan dua kepala daerah yang akan saya bahas ini. Merebaknya virus corona menjadi perhatian serius Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Wabah tersebut tak hanya mengancam keselamatan, tapi juga menyebabkan warganya harus kehilangan pekerjaan. Sebagai bentuk kepeduliannya dalam menyikapi kondisi tersebut, dia akan menyumbangkan seluruh gaji hingga akhir masa jabatannya pada Mei 2022 kepada warga yang terdampak. Kenapa gaji saya disumbangkan sampai tahun 2022? Apa virus ini sampai tahun segitu? Enggak, mungkin ada anak yang jadi yatim atau anak jadi yatim piatu karena corona. Maka gaji ini saya berikan untuk mereka, kata Rusli. Tak hanya itu, Pemprov Gorontalo juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 78 miliar rupiah untuk penanganan corona dan akan digunakan untuk menyediakan perlengkapan tenaga medis dan membantu masyarakat yang terdampak. Sebelumnya, Wakil Bupati Kebumen, Jawa Tengah, Arief Sugianto juga melakukan hal sama. Dia akan menyumbangkan seluruh gajinya selama 1 tahun untuk penanggulangan wabah virus corona. Insya Allah, semua gaji saya sebagai wabub selama setahun kurang lebih 325 juta rupiah itu akan disumbangkan, kata Arief. Sumbangan tersebut rencananya akan disalurkan melalui gugus tugas COVID-19, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Kebumen, dan lembaga pengelola zakat lainnya. Apa yang dilakukan kedua kepala daerah ini patut diapresiasi. Tidak mudah menyisihkan gaji, apalagi sampai masa akhir jabatan untuk membantu warganya yang terdampak wabah corona. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap warganya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memikirkan rakyatnya saat sedang dilanda masalah, yang tidak segan mengorbankan dari apa yang dimilikinya untuk membantu warganya. Meski terkesan tidak besar, apa yang mereka lakukan bisa menjadi contoh bagi semua orang, menjadi inspirasi bagi kita bahwa bukan hanya kepala daerah saja yang bisa membantu, kita juga bisa memberikan bantuan dan kontribusi untuk meringankan dampak yang ditimbulkan oleh wabah corona, baik itu materi, tenaga, pikiran, hingga ide. Saya sudah pernah katakan hal ini di artikel sebelumnya. Salah satu ciri khas bangsa Indonesia adalah semangat gotong royong. Inilah yang membuat semua perbedaan dalam bangsa Indonesia menjadi satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Saling membantu yang membutuhkan, saling bekerja sama menanggulangi masalah yang sedang dihadapi. Begitu juga dengan wabah ini, percuma saja usaha penanggulangan wabah kalau kita tidak bersatu dan bersinergi. Bayangkan jika dari RT, RW hingga lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, dan pemerintah pusat kompak bekerja sama dalam satu visi dan tujuan, satu komando, saya yakin negara ini akan cepat keluar dari perangkap pandemi corona. Prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh sudah sering kita dengar, tapi prinsip ini tidak pernah luntur dimakan waktu. Kalau dulu prinsip ini dipakai untuk berjuang memerdekakan diri dari penjajahan, sekarang prinsip ini dipakai untuk melawan pandemi. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi satu hal yang pasti adalah jika kita semua bersatu padu, pandemi ini bisa kita lewati. Minimal dampaknya tidak akan
terasa parah saat kita saling menyerang dan terpecah belah? Pemerintah dan jajarannya sudah berjuang sekuat tenaga untuk menangani wabah ini. Kita sebagai warga negara harus ikut berpartisipasi. Kalau tidak mau, minimal diam dan tidak membuat masalah. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwo.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News.